Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah 6 tahun pensiun gitu. Dulu teringat teman-teman ya, waktu orang yang sangat saya kagumi di BPS itu namanya Pak Cipto. Beliaulah yang menggembleng kami begitu saya masuk BPS. Hari pertama sudah aktif di Varia Statistik dan mulai kena marahnya Pak Cipto gitu. Jadi luar biasa sekali, dan kita kalau dimarah oleh Pak Cipto itu nggak bisa apa-apa kecuali ya Pak karena kagum Batak. Beliau itu intelektual yang luar biasa sekali. Setelah beliau 6 tahun atau 5 tahun pensiun gitu, kita undang untuk jadi narsum di kegiatan BPS. Beliau menjadi narsum. Gitu. Banyak teman-teman yang mengatakan begini, Pak Cipto kok nggak seperti yang dulu lagi ya? Saya paham itu. Maksudnya ilmunya Pak Cipto itu udah ketinggalan gitu. Padahal beliau itu luar biasa. Apalagi saya, teman-teman sekalian. Saya bukan Pak Cipto, bukan. Dan sudah 6 tahun saya pensiun. Mungkin apa yang saya sampaikan ini sudah jauh ketertinggal dibanding ilmunya teman-teman semua. Gitu. Tapi saya juga paham kenapa Pak Edi masih mempercayakan dan Pak Agus ke saya untuk sedikit mengisi acara ini, pertemuan ini. Yang dilihat oleh teman-teman mungkin Pak Edi dan teman-teman adalah walaupun sudah sepuh, Bapak ini masih semangat. Gitu. Jadi bukan ilmunya lagi, gitu, tapi mungkin semangatnya. Dan kalau di bidang itu teman-teman sekalian, saya berani mengatakan itu benar. Karena tiap hari saya masih belajar, tiap hari saya masih mengikuti perkembangan-perkembangan statistik kita, walaupun kadang-kadang sudah telat saya, sudah lambat saya. Mikirnya itu mungkin faktor usia apa. Tadi ingat, sore nanti sudah lupa teman-teman sekalian. Karena itu sekali lagi kalau apa yang saya sampaikan nanti ada hal-hal yang tidak begitu kuat pesannya ke teman-teman, tolong dimaklumi. Yang kedua, karena juga ada pembekalan, kata Pak Agus dan Pak Edi tadi, ada pembekalan, tentu apa yang akan saya sampaikan bukan sesuatu yang gurih bagi Dharma Wanita, apalagi Dharma Wanitanya udah pensiun pula gitu kan. Saya bicara transformasi apa segala macam, mohon saya dimaafkan Bu Sairi, Bu Lukman gitu. Kalau nanti ini Pak Sairi ini ngomong apa sih ini? Jadi tolong betul saya dimaafkan, dimaklumilah. Baiklah teman-teman sekalian, ini masih suasana Idul Fitri, ini bukan pengarahan. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya pikirkan ini, lebih banyak ke ngobrol lah ibaratnya gitu. Atau mungkin juga curhat. Dalam suasana Idul Fitri ini, baru saja kita selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan. Tentu saya dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tentu selama ini banyak sekali kekeliruan, kejanggalan, kesalahan dan sebagainya. Usia yang sudah tidak muda lagi, tentu kadang-kadang sudah banyak pikiran kita di hari esok yang abadi gitu. Karena itu yang terbaik adalah bagaimana teman-teman mengikhlaskan semuanya, memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Pak Edi yang kami hormati dan kami banggakan,
Saya selalu dimanapun kalau ada teman BPS Jabar kebetulan bertamu ke rumah, bukan di depan Pak Edi. Tanya aja siapa yang bertamu ke rumah, datang, pasti saya membanggakan Pak Edi. Kalau saya membanggakan Pak Edi di depan Pak Edi itu nggak begitu bagus. Gitu. Pasti saya bilang, kalian punya pimpinan yang luar biasa ya. Siapapun yang datang ke rumah saya, masih ada aja kan teman-teman yang bersilaturahmi. Karena jarang aku bilang, pimpinan BPS Provinsi yang seholistik Pak Edi. Kelihatan pada diri Pak Edi itu ditempa sedemikian rupa oleh pekerjaannya selama ini dan beliau sungguh-sungguh melaksanakan. Gak mungkin orang itu menguasai manajemen, menguasai teknis, sampai orang yang tidak pernah duduk di bidang sosial juga sangat menguasai ilmu statistik sosial itu. Kalau orangnya tidak sungguh-sungguh mengabdikan dirinya, mewakafkan dirinya untuk BPS, nggak mungkin muncul sosok yang seperti itu. Karena itu saya katakan ke teman-teman, kita akan kehilangan ketika Pak Edi nanti sudah meninggalkan BPS Jawa Barat. Mumpung 4-5 bulan ini masih beliau ada di sini, manfaatkanlah beliau ini. Teman-teman sekalian, Idul Fitri. Banyak sekali sebetulnya kita mendapatkan tausiah dari para ustadz kita tentang makna dari Idul Fitri itu. Makna dari Ramadan kita. Semua yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita itu, semua benar. Karena mereka berbicara, berkata, ada landasan pijaknya, ada jangkar pijakannya, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Dan para guru kita itu bermacam-macam sudut pandangnya dalam memaknai puasa Ramadan kita, dalam memaknai Idul Fitri itu sendiri. Puasa Ramadan sebetulnya dalam satu perspektif yang saya sangat banggakan, yaitu Pak Quraish Shihab. Pak Quraish Shihab selalu mengatakan, puasa Ramadan itu adalah momen kita menahan diri. Itu intinya. Kita menahan diri dari berbagai hasrat-hasrat yang mungkin tidak sejalan dengan perintah agama itu sendiri. Kita menahan diri kita. Dan dalam proses menahan diri itulah terjadi suatu proses transendental di dalam diri manusia, yaitu kita merasa lebih dekat dengan Khalik kita. Kita merasa lebih dekat dengan pencipta kita, teman-teman sekalian. Tidak ada di antara kita di sini yang selama bulan Ramadan merasa jauh dari Allah. Allah serasa ada di hati kita, di sekitar kita, dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu wajar saja kalau kita ibadah kita makin kencang. Semua perbuatan-perbuatan baik selama Ramadan kita lakukan. Karena proses menahan diri itu adalah bagian dari proses transendental yang kita tidak bisa cerna sebetulnya dengan akal yang begitu saja. Proses itu melahirkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam proses menahan diri dan sampai kita kepada Idul Fitri, sampai pula kita pada sesuatu yang kita sebut, kita menemukan kesucian asal kita. Kesucian primordial kita, Idul Fitri. Kita kembali kepada fitri kita, yaitu fitrah kita. Kesucian primordial itu, teman-teman, fitrah itu, itulah sesungguhnya tidak hanya berdimensi individu, tapi dia berdimensi sosial. Berdimensi kemanusiaan. Itulah yang disebut makna di balik kata fitrah, kata fitri,
kembali kepada fitrahnya, teman-teman sekalian. Nah, ketika dia tidak berdimensi individu, tetapi dia berdimensi sosial dan berdimensi kemanusiaan, maka di sanalah lahir suatu pemenuhan misi hidup manusia, yaitu misi agama itu sendiri diturunkan rahmatan lil alamin. Kita menjadi rahmat bagi sesama, rahmat bagi keluarga, rahmat bagi teman, rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi segala isi alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita isi dengan peristiwa puasa itu sendiri dan Idul Fitri yang kita kembali kepada fitrah. Itu yang saya pahami, teman-teman sekalian, makna terdalam dari Idul Fitri itu sendiri. Gitu. Nah, semangat kefitrian itu, teman-teman, dia akan merembesi keluarga kita. Dia akan masuk ke dalam relung-relung relasi hubungan dalam keluarga kita. Nah, apa yang saya sebut tadi, sesuatu yang kita kembali ke suasana primordial kita, kita kembali ke asal-usul kita tadi, itu menyebabkan kita lebih tawadhu. Kembali ke asal-usul itu selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa proses kita kembali ke asal-usul itu, itulah proses di mana kita sangat memperhatikan dan menyayangi keluarga kita. Kalau kita menghadiri hajatan pernikahan, selalu kita dengar, teman-teman sekalian, bahwa Allah menciptakan kamu dari tanah, lalu kamu dibuat berkembang biak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin summa ja'antum basarun tantasirun. Manusia diciptakan dari tanah, lalu kemudian berkembang biak. Itulah asal-usul kita. Dan dengan asal-usul ini, kita selalu akan melihat bahwa itulah awal pesan Allah untuk pembentukan keluarga. Berkembang biak. Generasi kemudian tumbuh karena ada asal-usul. Apa itu? Kemudian kita, teman-teman sekali, dibekali oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat. Saya bukan kiai ya, tetapi saya sedikit banyak belajar tentang isi dan kandungan Al-Quran kita. Tiap saya menghadiri hajatan pernikahan, saya selalu simak, mulai dari surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha allazi tasya'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita diciptakan dari satu Adam. Hawa kemudian tercipta dari rusuk Adam, kira-kira demikian. Lalu kita berkembang biak. Kalau kita menghayati ini, kita akan selalu merenung gitu. Betapa teman-teman sekalian pentingnya keluarga. Pentingnya kita melahirkan generasi-generasi berkembang biak tadi. Melahirkan generasi-generasi yang baik. Gitu. Kasih sayang. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saling berkasih sayang.
Saling berkasih sayang kita itu. Inni fi zalika liayatil liqaumi yatafakkarun. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita membangun kasih sayang dalam keluarga, mawaddah warahmah dalam keluarga itu. Nah, kita semua tahu teman-teman sekalian bagaimana perlunya keluarga yang harmonis. Kita semua paham bahwa dari keluarga yang harmonis itulah akan muncul generasi-generasi berikutnya yang generasi yang baik, teman-teman sekalian. Tetapi membangun keluarga harmonis itu banyak sekali tantangannya, kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian. Kalau kita urai satu persatu tantangannya itu luar biasa banyaknya. Tapi saya sebagai orang statistik dan kita semua sebagai orang statistik, saya akan perlihatkan tantangan-tantangan keluarga untuk membangun keluarga harmonis. Banyak sekali saat ini. Mari kita lihat dari tantangan kacamata statistik. Implikasi dari penurunan fertilitas. Ketika fertilitas itu sudah di kisaran angka 2, berarti kita sudah sampai yang namanya replacement level. Penduduk itu hampir tidak berkembang secara signifikan. Itu arti replacement level itu. Dan ini kata Van Deka, Profesor Van Deka, ini akan diikuti oleh merenggangnya hubungan emosional antara anak dan orang tua di dalam rumah tangga kita. Tetapi sebaliknya, orang tua ke anak akan terlihat sesuatu yang kadang-kadang berlebihan. Efek dari jumlah anak tinggal 2, TFR 2 itu artinya rata-rata perempuan usia subur hanya akan punya 2 anak selama masa reproduksinya. Apa yang akan terjadi? Dibanding 10 anak, dibanding 15 anak, dibanding 9 anak, dibanding 8 anak. 8 anak ada kehidupan senasib sepenanggungan. Telur ceplok 1 dibelah 8. Ya. Kehidupan serba bahu-membahu dan gotong royong. Masa anak banyak itu masa di mana menurut Profesor John Charles Caldwell itu adalah dalam teori intergenerational wealth flow namanya, masa di mana nilai ekonomi anak itu sangat tinggi. Anak disuruh kerja ini, disuruh nyuci piring, disuruh ngangkat karung. Yang di desa itu disuruh membantu di sawah dan sebagainya. Kelihatannya kurang baik. Tetapi itulah proses tempaan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Mereka punya solidaritas yang luar biasa antar sesama saudaranya. Tetapi ketika fertilitas, kata Van Deka, sudah 2 atau di bawah 2, Jabar sekarang ini hampir di bawah 2 fertilitasnya. Itu hubungan sudah berubah sama sekali, di mana semua perhatian orang tua itu hanya untuk anaknya. Muncul generasi anak-anak manja yang hanya meminta tapi tidak bisa memberi apapun kepada orang tuanya. Ini teori statistik demografi, teman-teman sekalian. Saya pikir kita sebagai orang statistik harus paham betul. Lihat keluarga kita, ini jangan-jangan efek dari mereka hanya sendiri, dia hanya sendiri. Anak kita hanya berdua di rumah, semua perhatian, HP jenis apapun kita belikan, karena hanya 2 anak kita. Main games dan segala macamnya. Karena itu kita harus kembalikan ke fitri, ke fitrah,
dalam hidup ini, yaitu kembali ke jalan yang lurus, yang tidak berbelok-belok. Itulah fitrah. Pengertian fitrah itu bukan hanya ini suci, sesuatu yang baru lahir, tetapi sesuatu yang genuine, yang sesungguhnya ini yang harus kita lalui dalam hidup ini. Tantangan kedua dalam keluarga adalah angka harapan hidup kita yang sudah 73 tahun, 74 tahun sekarang ini. Apa implikasinya? Implikasinya adalah kita akan dihiasi oleh banyaknya orang tua, banyaknya lansia seperti Bu Wiwi. Udah lansia itu. Banyaknya lansia dalam kehidupan kita itu. Bisa dibayangkan, di Indonesia ini, tahun 2020 teman-teman, baru 19 juta jiwa lansianya. Tahun 2045 nanti, yang katanya kita akan memasuki era Indonesia emas, lansia kita akan mencapai 45 juta. Lebih besar dari penduduk Malaysia sekarang ini. Hampir 2 kali lipat penduduk Australia. Hampir 5-6 kali lipat penduduknya New Zealand. Hanya orang tua. Hanya aging 65 tahun ke atas. Apa yang akan terjadi? Perubahan fertilitas. Aging yang semakin meningkat. Terjadilah perubahan relasi di dalam rumah tangga antara anak, mantu, dan orang tua sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah berubah total, teman-teman sekalian. Apalagi ada disrupsi teknologi. Serba online. Dapur sudah tidak lagi berasap di dalam rumah. Orang tua menjadi kesepian, teman-teman sekalian. Ini yang akan terjadi. Ini statistiknya. Jadi kalau ada disebut pembekalan ini dululah yang kita berikan ke teman-teman. Ini statistiknya yang harus teman-teman kuasai. Supaya BPS kita nanti berdampak. Kita bicara dengan Pemda, bicara dengan Pemkab, bicara dengan Pemprov dan sebagainya. Kita kuasai betul proses demographic transition ini. Implikasinya bagi kehidupan keluarga harmonis itu tadi. Keluarga menjadi disharmoni. Ini yang akan kita semua hadapi. Tidak ada lagi menantu yang akan memasakkan kita di hari tua. Tidak ada lagi. Apalagi menantu yang pergi ke pasar membeli baju untuk mertua. Tidak ada lagi. Jangan kalian berharap, teman-teman sekalian. Tidak ada. Sekarang aja kita belum masuk ke wilayah aging itu. Di Jepang, sekarang ini 32% penduduknya bingung Jepang itu sekarang. Sama dengan bingungnya Skandinavia, yang namanya Islandia, Norwegia, Denmark, dan semuanya bingung sekali. Karena mereka sudah 30-35% adalah aging, lansia semua penduduknya. Apa yang saya katakan, menantu dan anak-anak tidak perhatian pada orang tuanya terjadi di Jepang berbulan-bulan. Orang-orang Jepang yang tua-tua ini hidup sendiri di dalam rumahnya, maka sekarang peristiwa yang paling menghebohkan Jepang namanya kodokushi. Kodokushi itu adalah orang tua wafat, meninggal tanpa anaknya tahu. Ternyata tinggal tulang belulang dalam rumah. Karena tidak ada lagi kontak-kontak yang intensif. Sebetulnya WhatsApp keluarga itu penting banget. Jepang sekarang ini coba tiap hari ada kodokushi. Meninggal tanpa orang tahu. Tahu-tahu ini sudah 3 bulan ini.
Makanya saya katakan, di dalam suasana Idul Fitri ini, kita sangat berbahagia dan berbangga diri. Kita adalah orang-orang Muslim. Kita punya masjid, kita punya surau, kita punya langgar, kita punya majelis taklim. Itu alat kontrol komunitas terhadap orang tua kita. Itu adalah alat kontrol yang luar biasa. Di tempat kami ada keluarga, sebetulnya tahun kemarin sudah saya sampaikan juga. Sekarang umurnya 98 tahun. 98 Ibu ya, 98 tahun. Tapi tetap tiap subuh dia berjamaah di masjid. 98 tahun. Tapi 2 kali saja dia tidak salat berjamaah. Semua kita-kita ini sudah coba cari di rumahnya. Takut ada apa-apa, karena mereka hanya tinggal berdua suami istri, yang satu 98 tahun, yang satu 85 tahun. Jadi perhatian komunitas itu perlu sekali, teman-teman sekalian. Dan kita beruntung, kita punya masjid. Karena itu mari kita manfaatkan keuntungan-keuntungan itu untuk kita menjaga komunitas kita, menjaga para orang tua kita, dan yang lebih penting lagi, kita kembalikan keluarga kita bahwa hidup berdampingan dengan para orang tua itu, itulah hidup yang penuh berkah. Bukan hidup yang individualistik. Sekarang di mana-mana sudah terjadi kehidupan yang individualistik itu, teman-teman sekalian. Nah, ketika kita tidak mampu mengatasi problem-problem demografis, ini baru dari sisi problem demografis, maka keluarga itu easily broken namanya. Keluarga yang sangat lemah. Keluarga yang tidak resilient. Padahal yang kita akan bangun adalah keluarga yang resilient. Punya ketahanan yang kuat menghadapi segala sesuatu. Maka akan timbul 3 krisis di dalam rumah tangga kita. Yang akan menghambat keluarga harmonis kita. 1, krisis kepercayaan di dalam rumah tangga itu sendiri. Suami ke istri juga sebetulnya renggang. Karena saling tidak mendukung, saling tidak memperhatikan orang tua. Masing-masing. Yang istri memperhatikan orang tua dia, yang suami juga memperhatikan orang tua dia, itu pun ala kadarnya. Itu akhirnya terbangun krisis kepercayaan. Si anak dia jalan sendiri. Dia tidak begitu percaya kepada orang tuanya. Nilai-nilai tradisional katanya yang disampaikan oleh orang tuanya. Yang kedua ada krisis empati. Gak ada lagi sebetulnya. Tipis sekali empati di dalam rumah tangga kita. Ini tantangan, efek, implikasi dari kecenderungan demografis yang ada. Akibat 2 krisis itu muncul krisis ketiga yang dihadapi oleh rumah tangga kita, yaitu krisis nilai-nilai kemanusiaan. Dia tidak lagi bertanggung jawab atas hidupnya, atas sesama manusia. Itulah krisis yang sangat akut. Tetapi sekali lagi, makna terdalam yang saya sampaikan tadi dari puasa Ramadan itu, bahwa kembali kepada fitrah, kembali kita merasa bagian yang tidak terpisahkan dari Sang Maha Pencipta, Sang Khalik kita. Semangat kepedulian itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan ibadah puasa Ramadan kita, dengan Idul Fitri kita, dengan konsep silaturahim, halal bihalal itulah konsep silaturahim yang luar biasa. Dan ini harus terus kita bangkitkan agar generasi yang tumbuh dari keluarga itu adalah generasi yang punya empati, punya nilai kemanusiaan, dan selalu
amanah, saling menjaga rasa percaya dan kepedulian pada sesama. Ini hakikat daripada Idul Fitri dan puasa Ramadan itu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apakah teman-teman mengira bahwa suasana keluarga itu tidak berpengaruh pada kehidupan kantor, pada kehidupan dinas kita? Sangat salah. Keluarga yang mengalami krisis, 3 jenis krisis yang saya sampaikan tadi, akan terbawa ke dalam kehidupan dinas itu sendiri. Profesor de Graaf dari Belanda mengatakan, ketika ada krisis kultural yang akan dihadapi oleh suatu keluarga atau komunitas, dia akan merembes dan dibawa kepada kehidupan kantor itu sendiri, di mana dia bekerja. Institusinya itu justru akan berhiaskan warna kultural yang ada di setiap keluarga itu. Kalau dalam keluarga itu saling tidak peduli, di kantor pun dia akan tidak menaruh kepedulian. Kalau di dalam keluarga itu esensi-esensi kemanusiaan seperti yang saya katakan tadi sudah hilang, maka di kantor pun tanggung jawab kemanusiaan. Susenas itu bukan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan. Susenas itu bukan sekedar dia selesai, tapi itu adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai insan statistik. Bahwa dengan data Susenas itulah yang akan menyelamatkan manusia, yang akan membantu si fakir dan si miskin. Itu adalah panggilan kemanusiaan. Sampaikan ini ke teman-teman di kantor BPS Kabupaten Kota masing-masing. Sampaikan ini. Itu adalah panggilan kemanusiaan kita. Tanggung jawab kemanusiaan kita. Karena itu mulailah dari keluarga kita. Kita bina ini semua. Kita arahkan agar krisis-krisis yang saya sampaikan tadi sudah bisa kita antisipasi dan kita melahirkan generasi-generasi yang baik dan kita menjadi teladan, role model, tumbuh dari keluarga yang baik menjadi role model bagi lingkungan kerja kita, teman-teman sekalian. De Graaf mengatakan, kalian bicara tentang pemberantasan korupsi. Ya nggak bisa korupsi itu diberantas. Karena yang korup di kantor-kantor itu sudah keluar dari pabriknya, memang dia korup dari rumahnya. Bukan semata-mata dia datang ke kantor korup. Tidak, kata Profesor de Graaf. Dari rumahnya. Begitu Anda membawa segepok uang ke rumah, istrinya sudah menyambut dengan riang gembira. Di rumahnya, kalau di rumah, di komunitas, di masyarakat, orang bertepuk tangan melihat orang kaya, tanpa tahu asal-usul kekayaan itu, pasti budaya korupsi itu akan merebak. Di mana-mana, teman-teman sekalian. Begitu juga dengan budaya kerja kita. Budaya kerja kita pasti akan terganggu, teman-teman sekalian. Saya membaca yang diberikan oleh teman-teman, yaitu sajian paparan dari Menpad di acara kemarin? Musrenbang kemarin itu. Bagus sekali paparannya. Saya melihat bagaimana birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing itu yang akan kita bangun di Indonesia ini. Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Terciptanya budaya organisasi berakhlak dengan ASN yang profesional.
Kemudian digital structure, digital competence, saya pikir ideal sekali, bagus sekali ini. Tetapi apa problem yang akan kita hadapi dengan niat dan cita-cita transformasi, reformasi birokrasi ini? Digitalisasi itu sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Adalah keniscayaan. Tetapi jika kita tidak iringi ini semua dengan sikap mental, dengan culture yang baik, dia juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang optimal. Percayalah, banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang justru mempersulit, bukan mempermudah. Padahal tujuan digitalisasi adalah untuk mempermudah pelayanan-pelayanan publik yang kita lakukan. Mempermudah, mempercepat, menyederhanakan, mengefisienkan, dan mengefektifkan target-target yang hendak dicapai itu. Tapi ketika tidak diikuti oleh pemahaman yang kuat dari para penyelenggara negara terkait hal-hal yang bersifat substantif dari konsep reformasi birokrasi itu sendiri, maka hasilnya akan sulit sekali untuk mencapai sesuatu yang optimal, teman-teman sekalian. Salah satu kuncinya adalah BPS sudah buat sebetulnya. Secara sangat sederhana, apapun transformasi teknologi harus kita iringi dengan apa yang kita sebut PIA. Culture PIA. Ini yang harus terjadi, ini yang harus kita terus dalami substansi dari PIA itu sendiri. Mudah teman-teman sekalian untuk mengatakan, kami profesional, kami berintegritas, kami amanah gitu. Tahu nggak, 2 minggu saya nggak tidur itu membuat kalimat-kalimat dalam mas statistik kita itu kan. Bermalam-malam akhirnya timbul seperti itu. Dan memang gampang kita ucapkan. Tetapi secara substantif kadang-kadang masih jauh dari harapan teman-teman sekalian. Saya cerita sedikit, sekedar cerita untuk teman-teman sekalian. Dulu kita menyewa seorang konsultan di tahun 2000, awal tahun 2010-an. Namanya Pak Gatot. Kemudian kita mengumpulkan tim ini, diperintahkan oleh Pak Rusman waktu itu, untuk kita membuat yang namanya core values BPS. Karena Pertamina punya core values, Bank Mandiri punya core values, dan sebagainya. Nah, kita kumpulkan semua eselon 2 di pusat dan daerah, namanya Rapimkab. Kita kumpulkan di Jakarta, di gedung BPS. Disuruh memformulasikan apa kira-kira sejarahnya ini, saya bicara sejarah. Apa core values kita ini? Prosesnya itu 2 hari penuh. Semua kepala provinsi itu terlibat untuk merumuskan. Semua eselon 2 pusat terlibat. Di hari kedua sore baru kita bisa merumuskan. Waktu itu saya masih di Humas. Yaitu profesional, integritas, dan amanah. Ketok palu Pak Rusman. Profesional, integritas, amanah. Tapi belum ada profesional itu apa. Pertemuan itu baru sampai kita merumuskan PIA. Kita belum, profesional itu apa, integritas itu apa. Ketika itu Pak Rusman memerintahkan hanya 4 orang untuk menguraikan profesional apa. Kalian lengkapi itu. Integritas tidak melibatkan kepala provinsi atau eselon 2 pusat lagi.
Yang ditugaskan Pak Rusman waktu itu adalah Pak Dr. Hamonangan almarhum, saya, Pak Rahman, mantan direktur diseminasi, dan Pak Gatot sendiri konsultannya. Hanya berempat kita 3-4 malam mungkin di Hotel Homan, di kamar kecil sekali, ruang sidang kecil, karena hanya berempat kan. Ditambah beberapa staf, Eni, Bu Eni yang sekarang Kepala Biro SDM. Beliau juru tulisnya. Kita intensif sekali menguraikan itu. Saya ingat sekali Pak Gatot itu mungkin puluhan buku dia bawa gitu. Sebagai referensi, saya paling 1-2 buku kan. Pak Gatot itu kita buka semua, kita baca, akhirnya terumuslah yang namanya profesional itu adalah kompeten. Singkat cerita ini, kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik. Terus disitulah kita merumuskan profesional. Kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik. Kemudian PIA ini digaungkanlah ke seluruh Indonesia, teman-teman sekalian. Karena saya bagian dari tim 4 yang merumuskan PIA ini, tentu saya paham betul kebatinan di balik setiap komponen yang ada. Apa yang dimaksud dengan kata kompeten? Apa yang dimaksud dengan kata efektif, efisien, inovatif, dan sistemik? Dan kita lihat dalam perjalanannya, semua hafal. Tetapi kering pemaknaan yang dalam terkait komponen-komponen. Dalam kesempatan ini barangkali, mohon izin Pak Edi, saya mungkin akan sedikit berbagi ke teman-teman sekalian. Kata kompeten yang ada di dalam PIA kita itu, kompeten. Pemahaman awam adalah dia mampu, kompeten, dia mampu. Pemahaman yang lebih luas dari kata kompeten yang kita diskusikan di Hotel Homan itu adalah kompeten itu dia mampu secara keilmuan dan mengikuti semua kaedah-kaedah keilmuan dalam proses penyelenggaraan statistik itu sendiri. Itu kata kompeten. Dia mampu dan sadar. Kita pada saat itu tahu persis ya, bahwa pekerjaan BPS, Pak Gatot aja sangat mahir dia menerjemahkan itu, walaupun dia bukan orang BPS. Bahwa pekerjaan BPS itu semua adalah scientific procedure. Makanya saya katakan ya, kebangetan sekali kita itu kalau kita tidak mencintai BPS ini. Keterlaluan kita. Karena tidak ada satu instansi pun. Saya ini itu Bu Sairi ada gitu, bingung. 2 minggu terakhir ini, seminggu terakhir ini. Saya diminta BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional, mereka ingin meneliti tentang sejarah kebencian terhadap etnis Tionghoa. Kebetulan yang pelopor penelitian itu Profesor Aspi Marwan Adam kan, yang suka di televisi itu. Pak Aspi, Profesor Aspi. Katanya Pak Sairi, kami minta Pak Sairi lah yang membimbing kami untuk melakukan riset ini. Saya pikir bisa 3 hari 3 malam saya nggak tidur menyiapkan bekalnya. Akhirnya saya bilang sama Bu Sairi, udah, saya nggak sanggup dalam mengisi ini. Pesan yang hendak saya sampaikan, BRIN itu namanya besar teman-teman sekalian. Memang besar, tapi isi di dalamnya belum tentu sebesar namanya. Untuk saat ini, mungkin ke depan bisa lebih besar lagi.
Tapi kita itu sesungguhnya besar, teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan kita itu sesungguhnya besar? Karena semua tahapan kompetensi yang dituntut dalam penyelenggaraan statistik itu adalah kompetensi dengan prosedur sains tadi. Apa yang dimaksud dengan prosedur dan proses sains? Ini dulu kita pahami sama-sama. Prosedur sains itu semua dimulai dari satu kata yaitu konsep. Segala sesuatu, Anda mau meneliti tentang pesawat, meneliti tentang apapun, semua bermula dari satu kata yang namanya konsep. Ini pahami dulu pekerjaan kita ya. Konsep. Dunia ini selamat karena ada konsep-konsep itu. Kalau tidak ada konsep, dunia ini tidak selamat. Kacau balau. Itu saya tadi pergi ke pasar, membeli itu yang kakinya 4, ada bulu-bulunya, tingginya segini, tingginya kira-kira 60 cm, ada tanduknya. Sederhanakan saja dalam satu konsep namanya kambing. Saya tadi ketemu orang sedang begini. Dia motret sadar turis. Konsep. Dan itu kerjaan hari-hari kita. Makanan kita, teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan konsep itu. Konsep itu lantas kita beri batasan. Susah sekali kita mengatakan, dia itu ya, tidak pernah mungkin diapa-apakan, ada yang tumbuh-tumbuhan di atas kepalanya itu. Sederhanakan aja. Rambut. Ini konsep. Siapa jagonya konsep di dunia ini? Orang BPS. Di seluruh dunia ini. Anda jagonya. Dan ini semua proses sains itu dimulai dari yang namanya abstraksi, generalisasi, konsep. Rambut. Konsep kita beri batasan. Namanya definisi. Konsep dan definisi. Rambut adalah sesuatu yang tumbuh di atas kepala. Mirip, tapi tidak di atas kepala. Namanya bulu. Jadi konsep definisi itu awal dari terjadinya ilmu pengetahuan, teman-teman sekalian. Awal dari semua proses sains itu adalah konsep definisi, baru nanti ada masalah, muncul yang namanya hipotesis. Setelah hipotesis kita lakukan observasi, pengumpulan data untuk membuktikan hipotesis itu. Ini proses sains semua, proses saintifik. Mau dia di hard science itu ilmu eksakta. Maupun di soft science, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu apapun. Dia akan melalui proses ini semua. Dan proses ini adalah kerjaannya orang BPS. Jadi semua yang kita kerjakan, mulai kita pembentukan konsep, definisi, penyusunan metodologi penelitian, kita kuesioner dan sebagainya, semua itu adalah makanannya orang statistik dan Anda masternya. Karena itu betapa ruginya kalau kita, jujur ya saya katakan, rugi sekali teman-teman. Ada kepala BPS Kabupaten Kota, ngajak saya diskusi, kebetulan datang ke rumah ngajak saya diskusi. Kamu, kebilang senang nggak ke lapangan gitu, mengawal survei-survei itu? Ya sekali-sekali Pak, karena sibuk. Kalau saya suka sekali, kebilang. Kenapa? Di situ kita sedang berkecimpung dengan proses ilmiah yang luar biasa. Dan proses lapangan itu bukan sekedar ke lapangan, itu adalah proses ilmiah yang luar biasa. Dari proses ilmiah itu nanti muncul proses selanjutnya, yaitu kita sajikan hasilnya. Lalu muncul yang namanya data, kita analisis, ini namanya produk sains.
Jadi ada proses sains, ada namanya produk sains. Jadi yang kita keluarkan itu adalah ilmu pengetahuan. Data itu ilmu pengetahuan hasil dari proses saintifik ini. Karena itu almarhum Profesor Kuntoro Mangkusubroto mengatakan dalam satu ceramahnya di BPS, kamu beruntung katanya, sadar nggak kamu? You are working in the factory of knowledge katanya. Kamu itu bekerja di pabriknya ilmu pengetahuan. Orang BPS itu bekerjanya aja di pabriknya ilmu pengetahuan. Bukan sekedar pabrik sandal, pabrik sepatu, pabrik minyak dan sebagainya. Pabriknya ilmu pengetahuan. Itu Profesor Kuntoro yang mengatakan. Dan dikukuhkan lagi. Mungkin yang bukan dikukuhkan ya. Lebih hebat lagi. Dikatakan oleh Enrico Giovannini. Semua konsep-konsep SDGs itu pengukurannya itu Enrico Giovannini. Kata Enrico Giovannini, semua NSO itu yang diproduksinya adalah knowledge. Di bidang apapun. Kalau kita bicara tentang BPS berdampak, maka dampak yang paling besar dari BPS itu adalah pencerdasan umat manusia. Karena knowledge. Tadinya kita tidak tahu kemiskinan, ini knowledge. Kita tidak tahu pengangguran, ini knowledge. Dan sebagainya adalah knowledge. Kita adalah pencerah bangsa ini, teman-teman sekalian. Karena itu betul yang dikatakan tadi bahwa Pak Sekda Jawa Timur mengatakan setiap ketemu saya, setiap saya salaman dengan Pak Sairi, saya seakan-akan bersalaman dengan orang-orang yang kelak menjadi penghuni surga. Kenapa Pak Sekda saya katakan? Karena kalianlah yang mencerdaskan kami semua dengan data itu. Jadi yang dimaksud kompetensi itu adalah kompetensi dalam koridor sains. Segala sesuatu kompetensi kita harus berpijak dan berlandaskan pada scientific. Itu yang dimaksud kompetensi di dalam PIA kita. Semua. Scientific dan etik. Karena itu kita tidak bisa pisahkan kerjaan kita itu scientific dan etik. Etiknya adalah 10 fundamental principle of official statistic yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita scientific harus imparsial, harus independen, harus objektif dan sebagainya. Yang kedua adalah kita bicara tentang effectiveness gitu. Efektif, kompeten, efektif. Saya di rumah hanya berdua aja dengan Bu Sairi gitu. Gak ada yang lain. Mbak lagi pulang kampung, memang jatahnya 3 minggu gitu. Tapi saya sudah tata 10 menit setelah sholat subuh pulang dari masjid, nyapu halaman di depan. Harus selesai, cepat. Saya bilang sama Bu Sairi, biar saya semua. Sampai ke jalan itu saya sapu, tanya Bu Sairi. Dan saya sudah punya target, 10-15 menit semua nyapu halaman, membersihkan got, kalau ada daun di got itu selesai. Efektif. Habis saya nyapu halaman tadi, mulai saya bersiap-siap. Nggak apa-apa dibuka sedikit rahasia. Iya. Mulai saya ngiris bawang, semua sayur, buka kulkas, sayur ada, tumis.
15 menit harus selesai, Bu, aku bilang. Kalau enggak, kapan kita istirahat? Kapan saya baca buku? Kapan saya nonton TV? Kita tetap harus seperti biasa, normal-normal saja, walaupun tanpa Mbak. Selesai 15 menit sekedar bikin sayur. Ini urusan mesin cuci. Bu Sairinya gitu. Kita udah bagi tugas sedemikian rupa. Efektif. Jangan saya nanti bicara di depan teman-teman, efektif. Saya sendiri tidur. Gak ada efektif-efektifnya gitu kan. Enggak, kita sangat efektif setiap hari itu. Dan saya masih baca buku. Masih baca novel juga. Yang namanya novel Tin Kumalasari itu, dari jilid ini, topik ini, kayaknya saya lahap semua. Gitu. Lagi apa kata Bu Sairi? Lagi husuk ini baca novel. Bilang. Karena baca novel pun menurut saya mengasah sensitivitas kita. Oh, kejam sekali ya ibu ini terhadap ininya gitu. Jangan kita ngikuti orang yang kejam seperti ini. Mengasah sensitivitas kejiwaan kita. Saya juga suka baca novel. Nah, kata efektif itu kita biasakan menjadi bagian dari kehidupan kita. Sekarang lihatlah semua teman-teman kepala BPS Kabupaten Kota kembali ke Kabupaten Kotamu, evaluasi efektif gak kita bekerja itu. Ini ada Susenas, ini ada Sakernas, ini ada pekerjaan lain, ini ada urusan kepegawaian, ini harus kita selesaikan semua. Kalau tidak terbiasa dengan kerja manajemen yang efektif, mati berdiri. Mati berdiri kita. Efektif enggak? Lihat aja. Jangan dulu pulang kantor. Setengah jam. Kalau saya di Jawa Timur dulu, minimal 1 jam saya, hari ini apa saja yang sudah saya kerjakan. Ada enggak sesuatu yang belum saya tangani hari ini? Pokoknya sebelum saya pulang itu saya kaji dulu. Yang ringan-ringan seperti ini teman-teman. Kalau Anda baca slide saya, tentu Pak Sairi cuma ngomong gini aja, ini sudah biasa. Iya, biasa teman-teman sekalian. Teman-teman tentu biasa menghafalnya. Tapi substansi filosofi di balik semua ini belum tentu kita laksanakan. Makanya saya ingin menyegarkan kembali kesempatan ini, dalam kesempatan ini teman-teman sekalian. Baca slide saya itu, biasa saja. Dunia sekarang ini adalah bicara tentang culture efektif. Kita itu ketinggalan sekali. Saya katakan ya, ketinggalan deh kalau hanya Susenas kita sudah kewalahan. Telat pula. Mutunya juga tidak bisa kita jaga gitu. Padahal kualitas data itu adalah inti keberadaan BPS. Kualitas data itu. Gimana kita mau memberi dampak? Kalau kualitas data kita, dampaknya adalah dampak negatif. Kalau kualitas data kita juga negatif. Belajar kerja efektif setiap patahan waktu. Jangan jam 8, tahu-tahu jam 12. Dari tadi, apa yang kita kerjakan? Nggak jelas. Produktivitas kita nggak jelas. Setiap jam itu kita perlu punya produktivitas yang terukur. Nyapu halaman depan rumah itu 15 menit maksimal. Saya katakan, semua beres. Sampai ke jalan saya sapu. Yang depan rumah saya. Saya masih sangat aktif teman-teman. Kita punya grup diskusi intelektual Indonesia. Saya masih sangat aktif.
menjadi narsum juga di beberapa lembaga survei. Yang saya nggak mau adalah kerja. Dari dulu saya katakan, kalau bekerja harus handke, masih ini enggak lagi. Tapi narsum saya masih aktif sekali. Saya masih diajak diskusi oleh beberapa lembaga survei. Kita orang BPS mestinya enggak terpengaruh dengan isu-isu politik yang ada. Kalau kita menghayati statistik, di seluruh dunia ini alat untuk mengkoreksi pemilu itu namanya quick count. Karena banyak itu, NAMPREL di Filipina itu betul-betul perlu dikoreksi oleh lembaga-lembaga survei. Caranya kalau survei biasa itu belum tentu akurat. Tapi kalau quick count di seluruh dunia ini pasti akurat. Nggak usah buang-buang waktu lagi kita. Untuk berdebat quick count segala macam. Itu akurat bagi orang statistik. Dan saya berapa kali jadi narasumber. Selama proses perhelatan Pilpres ini, narasumber lewat grup diskusi. Saya katakan kalau namanya quick count itu harus kita percaya. Karena sampelnya standar dan nyata. Ini perlunya kita pemahaman terhadap statistik itu secara baik, teman-teman sekalian. Dunia kita. Untuk kita memahami statistik secara baik, mari kita bekerja, efektifkan. Saya dari dulu, teman-teman sekalian, agak cerewet, terutama ketika saya menjadi eselon 1 di BPS Pusat. Konsinyir, tiap saat, kenapa kata Pak Edi tadi, banyak sekali kerjaan-kerjaan luar diterima, karena itu proyek konsiniasi daripada subdit yang ada, dulu namanya subdit. Itu proyek konsiniasi. Saya berkali-kali di BPS itu mengatakan, yang menyebabkan kita tidak berkembang di BPS ini, teman-teman, yang menyebabkan kalian semua orang pusat ini kalah ketika bersaing dengan orang daerah, salah satu penyebabnya mental konsinyasi. Konsinyasi itu sama sekali. Makanya dulu saya, mungkin ada juga yang menyayangkan saya di BPS. Ya. Karena saya anti konsinyasi. Gitu. Oke deh, kalau itu memang sudah ada di dalam inimu, silakan konsinyasi, tapi maksimum sampai jam 10 ya aku bilang. Saya nggak mau lihat ada konsinyasi sampai jam 12. Karena dalam proses konsinyasi itu saya observasi lama. Paling 4 orang yang bekerja, dari 20 orang yang ikut konsinyasi. Yang 17-nya ngantuk-ngantuk aja. Akhirnya tidak produktif kan? Nggak produktif. Zaman Pak Krido masih di Susenas dulu kan? Ya paling Pak Krido, Pak Ahmad yang kerja kan? Yang lain ngantuk-ngantuk aja itu. Akhirnya apa? Kita terbiasa tidak efektif. Dan tidak ada yang tanya pula. Si ini efektivitas kerjanya hari ini gimana ini? Si ini gimana? Si ini gimana? Si ini gimana? Saya satu-satu kutanya sama direktur dulu. Ini gimana? Ini gimana dari daftar itu? Apa yang dia hasilkan? Aku bilang. Pusing memang direktur-direktur itu kalau bekerja dengan saya. Karena saya tanya produktivitas efektif. Kita bicara PIA, profesional, integritas, amanah. Saya hanya nggak usah khawatir teman-teman. Saya hanya akan sampai profesional saja. Karena kalau sampai integritas, amanah bisa sampai sore kan? Bisa sampai sore kita menjelaskannya gitu. Ini hanya yang akan saya jelaskan profesional saja. Cobalah kita lihat gitu. Nggak efektif kita ini kerja gitu. Saya hampir sebulan kerja di, bukan 2 minggu lah. Berangkat ke Australia dengan rombongan Pak Winandin dulu. Saya masih kasubdit gitu. Terpukau saya melihat
orang-orang di BBS Australia bekerja. Jam kantor pulang-pulang mereka. Tapi hasilnya luar biasa, orang per orang itu punya tolok ukur yang jelas. Hari ini menyelesaikan apa dan apa capaiannya. Luar biasa sekali. Apakah saya itu anti orang bekerja 24 jam? Justru saya mendukung orang bekerja 24 jam. Saya ini bekerja 24 jam mungkin. Tidur aja yang saya tidak bekerja. Rapat, apa pernah saya tenang rapat itu? Tanyalah eselon 2 yang ada yang ikut rapat dengan saya masih eselon 2. Pasti tangan saya nyatet. Sambil rapat saya WA ke anak buah, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan. Rapat pun dengan kepala BPS, saya masih sambil, tapi mata saya tetap ke Pak Kecu. Ya Pak Suryamin, ya. Saya bukan muji diri ya. Hampir semua pimpinan saya mengatakan, produktivitas kalian bagus sekali ya Pak Sairi ya. Produktivitasnya bagus sekali, saya nggak nyangka kata Pak Kecu ini sudah selesai. Pak Rusman juga, Pak Rusman masih ada. Efektif. Kemudian selain efektif teman-teman sekalian, kita bicara tentang efisiensi. Efisiensi barangkali nggak akan saya uraikan terlalu banyak, karena tentu semua teman-teman sudah tahu. Bahkan lebih efisien dari sekarang itu namanya menderita. Karena teman-teman itu sudah sangat efisien, saya lihat gitu. Kalau diefisienkan lagi ya, sudah sangat efisien, tinggal lanjutkan aja. Tapi problem kita bukan pada efisiensi, pada efektivitas. Efektif nggak kita bekerja itu? Cinta nggak kita dengan proses ilmu itu? Kalau kita cinta dan kita sadar bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang disebut kompeten itu adalah kompetensi dalam kerangka ilmu pengetahuan, tentu kita tidak akan hitung-hitungan dalam bekerja, teman-teman sekalian. Selanjutnya, inovatif tentu. Apapun, jangan sama dengan hari kemarin, teman-teman sekalian. Hari ini, kita gagal. Jadi gini ya, teman-teman sekalian. Yang namanya kita di BPS itu, latihan aja kita sebut instruktur. Artinya instruksi. Jangan dirubah-rubah oleh teman-teman yang namanya buku pedoman. Tetapi bukan berarti ketika namanya instruksi itu tidak bisa kita improvisasi sepanjang tidak merubah apapun dari makna dan isi yang terkandung dalam misi survei itu. Bisa. Yang tidak bisa dirubah itu penjabaran dari konsep, metodologi. Tetapi improvisasi manajemennya bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Tadinya kita bicara pelan dengan mitra. Nggak bisa naikkan beberapa oktav. Saya sering begitu dengan kepala kantor kabupaten kota itu. Saya pikir ini nggak bisa saya pelan ya. Saya naikkan beberapa ini, gitu. Sampai melengking kadang-kadang untuk membangun memori mereka. Nah ini namanya strategi. Bisa Anda improvisasi. Kalau namanya strategi, yang nggak bisa improvisasi itu konsep definisi kita rubah sendiri. Itu namanya orang nggak ngerti statistik. Konsep definisi itu harus standar semua. Supaya bisa dibandingkan, comparable antara satu dengan yang lain. Yang terakhir dari profesional itu namanya sistemik, teman-teman sekalian. Jadi
profesional, kompeten, inovatif, kompeten, efektif, efisien, inovatif, dan sistemik. Sistemik itu teman-teman sekalian, segala sesuatunya terkait satu dengan yang lain. Kita berpikir itu segala sesuatunya saling berkaitan. Itu namanya sistemik. Suatu kejadian tidak mungkin oleh satu single factor. Eksekusi pekerjaan apapun gak mungkin hanya oleh satu single factor. Itu namanya sistemik. Saling terkait secara komprehensif. Karena itu kolaborasi, Pak Edi tadi sudah mengatakan. Kolaborasi, apapun, itulah kekuatan kita. Kolaborasi dengan siapa? Dengan di dalam kita dan di luar kita. Keluhan-keluhan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kita dengar. Jangan seperti kita pintar sendiri. Lembaga statistik dunia ke depan ini adalah masa data policy integration. Itu yang dituangkan dalam rumusan UNESCAP tahun 2018. Kebetulan saya masih bagian dari itu. Dari rumusan itu. Bahwa lembaga statistik ke depan ini bukan seperti yang dulu lagi. Lembaga statistik ke depan harus berpartnership dengan pemilik kebijakan itu, pelaksana kebijakan itu sendiri, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka keluhkan. Bersinergi. Jadi nggak ada misalnya kita merasa harus berjarak dengan mereka. Bersinergi. Tanpa intervensi. Imparsialitas tetap kita harus jaga sekuat mungkin. Tapi sinergi antara kita dan kebutuhan itu harus cukup. Nah, untuk bersinergi, untuk nyekup ini, apa yang kita hasilkan itu harus betul-betul bisa dimaknai secara baik oleh para pemegang kebijakan. Nyekup. Kalau hanya kita yang tahu, ya hampir nggak berdampak pekerjaan kita itu bagi pembangunan. Hampir tidak berdampak apa-apa, teman-teman sekalian. Lanjut aja. Kemudian teman-teman sekalian, kita sering sekali bicara tentang sedikit lagi pelayanan prima, pelayanan prima, pelayanan prima. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan prima? Saya kebetulan lama sekali, 4 tahun saya di Humas. Saya tentu belajar tentang pelayanan prima. Kalau kita baca konsep-konsep pelayanan prima, memang kelihatan indah, normatif gitu. Tetapi inti dari pelayanan prima itu adalah trust yang harus kita kembangkan. Trust antara kita dan orang yang kita layani. Trust antara BPS dan institusi yang kita layani. Trust. Jangan sampai orang tidak percaya dengan kita. Trust itu inti pelayanan prima. Kemudian inti lain adalah positif eksternalitas. Kita selalu harus memandang orang lain itu secara sangat positif. Empati dan kemampuan kita, semangat kita dalam melayani itu adalah semangat memberi, semangat berbagi. Itu yang harus kita kembangkan. Semangat memberi, semangat berbagi, itulah pelayanan prima itu. Memberi, berbagi, reciprocity. Berbuat yang terbaik untuk orang lain tanpa mengharapkan apa-apa, kecuali demi citra institusi kita. Lanjut sedikit lagi.
Siapa operatornya? Dan yang terakhir teman-teman sekalian, saya hanya ingin mengulang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa apapun kita buat sesuatu yang simple, mudah, jangan bertele-tele. Expectation of life itu adalah sebetulnya adalah komponen dari gini-gini, pusing orang dengarnya. Bilang aja itu angka harapan hidup. Rata-rata orang bisa mencapai usia tertentu dari mulai dia lahir. Kohort itu. Sederhana kan? Kalau ada di RPJMD itu misalnya, saya buka itu beberapa, ada 10 kabupaten di Jawa Timur, itu saya buka RPJMD-nya. Ada kelompok yang maju, Malang, Surabaya, ini, Sidoarjo. Ada kelompok yang masih belum maju, Pacitan, Tuban, Ngawi. Saya lihat RPJMD-nya, saya bandingkan. Sama aja saya pikir. Data sudah dipakai. Jangan bangga kita bahwa data kita sudah dipakai. Tapi pemaknaan data itu masih jauh sekali dari apa yang sesungguhnya. Kenapa ini? Karena para kepala kabupaten kotanya tidak peduli untuk meluruskan angka-angka pemaknaan itu. Padahal dalam 10 Fundamental Principle of Official Statistics disebutkan salah satu tugas lembaga statistik adalah meluruskan erroneous interpretations. Meluruskan interpretasi-interpretasi yang salah dari data yang kita hasilkan. Itu tugas lembaga statistik di seluruh dunia. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Pak Edi, Pak Agus, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, Kepala BPS Kabupaten Kota, jajaran BPS Provinsi, para sahabat senasib penanggungan, para purna bakti, ada Kang Wawan, Mas Basgo, Pak Ajat, Kang Ame, wabil khusus Kang Ahmad Kuryatin, senior kita, ada Bu Lukman, ada yang di samping Bu Lukman, ada Bu Dia, gitu kan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, itulah yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, kita dapat berjumpa kembali. Intinya, keluarga sangat berpengaruh pada tindakan-tindakan kita di dalam institusi kita, dalam kedinasan kita. Dan jika kita ingin betul-betul BPS berdampak, mari kita cintai profesi kita, kita pahami substansi dari setiap komponen yang yang ada pada core values kita itu atau yang lain-lain. Kita pahami substansinya dan kita laksanakan dengan sukacita. Dan sekali lagi, manfaatkan Pak Edi kita mumpung beliau masih di sini. Masih bersama kita di BPS Provinsi Jawa Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.